teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih sudah join kembali di Zoom meeting acara KKS setiap Rabu malam. Pada malam hari ini sebenarnya kita mengundang Romo Yosep Maria Marcelinus Bintoro Projo. Beliau adalah seorang wakil pastor militer di TNI Angkatan Udara. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya ini sudah disepakati dari jauh-jauh hari. Beliau akan bersedia bersama kita, join bersama kita di Zoom meeting di acara kita kali ini, karena kita akan mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan beliau sebagai pastor paroki, sekaligus juga sebagai pastor di TNI Polri. Tapi sayang, saya sudah dari kemarin sudah mengingatkan beliau dan beliau tetap bilang oke Yani, saya siap. Tapi tadi sampai jam 2 sore pun dia masih menyatakan oke, saya siap. Tapi jam 5 sore dia kembali menghubungi saya. Dia bilang saya dipanggil bertugas langsung jalan ke Jogja malam hari ini. Jadi beliau tadi jam 5 sore menghubungi saya dalam perjalanan sudah menuju ke Jogja. Dan dia mengatakan, saya seribu maaf, sampaikan kepada teman-teman di KKS bahwa beliau tidak bisa bergabung dengan kita malam hari ini. Saya sebenarnya mengerti karena beliau memang sangat sibuk di pemerintahan. Di samping dia adalah pastor paroki di Halim, tapi juga dia adalah seorang abdi negara. Jadi kapan ditugaskan, dia akan segera berangkat. Dan kebetulan tadi dia ditelepon katanya oleh petinggi TNI untuk berangkat ke Jogja, karena di sana ada 2 pastor kita yang sedang belajar di Akmil, Akademi Militer. Dan mereka berdua ini mengalami kecelakaan, satu patah kaki, satu patah tangan menurut beliau, dan mereka semua dalam keadaan mental yang turun gitu, depresi mental pastor kita ini yang sedang belajar di sana. Dan sebagai dia memang bertugas membimbing para anggota Akmil, terutama yang Katolik gitu, yang seiman, dia berkewajiban untuk ada di antara mereka. Itulah yang dia katakan kepada saya, dan dia harus ke sana karena diminta juga untuk mendampingi 2 pastor kita yang lagi mengalami kecelakaan. Dan saya tadi sempat tanya, kecelakaannya apa Romo? Dia bilang ada 1 patah kaki, 1 patah tangan. Dan ini sepertinya berat gitu. Jadi dengan terpaksa dia katakan saya tidak bisa membagi waktu untuk join meeting di KKS kali ini, tapi barangkali lain kali dia akan bersedia. Pada saat saya mengkonfirmasi kemarin 2 hari atau 3 hari yang lalu, dia mengatakan saya pada saat acara ini saya ada di Semarang. Jadi saya sudah ada di hotel dan saya ada di Semarang dan ke Jogjanya besok 2 hari kemudian. Tapi ternyata tugas beliau mengharuskan malam ini dia ke Jogja. Jadi maaf Bapak Ibu semuanya yang sudah menantikan beliau. Kita semua, saya juga menantikan beliau gitu untuk bergabung. Karena saya juga, ya kita semua pasti ingin tahulah kegiatan dia. Seorang pastor yang berbeda dari pastor biasa yang ada di paroki. Tapi beliau adalah seorang militer Angkatan Udara dan sekarang berpangkat kolonel. Saya sebenarnya sudah menyiapkan pribadi dia, perjalanan riwayat beliau hingga menjadi tentara militer, uskup di kalangan militer. Tapi karena beliau tidak hadir, tadi saya sudah berdiskusi dengan Bu Ros bagaimana kalau kita mengadakan acara bincang santai yang beliau sebenarnya inginkan juga, tapi kita akan talk show bersama-sama. Jadi kita kan masih dalam rangka APP tahun 2000. Tahun ini kita masih
membahas mengenai APP. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang belum selesai APP-nya. Kebetulan kalau di lingkungan saya sudah selesai, atau masih ada yang memandu di lingkungan lain, dan saya kebetulan juga sudah selesai memandu. Jadi barangkali kita bisa mengupas sedikit banyak masih mengenai APP kita. Nah, mulai hujan. Di sini mulai hujan. Gimana, Bros? Kira-kira begitu ya, Bros ya? Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ini benar-benar di luar perkiraan ya. Jadi kita bincang santai aja ya. Kita talk show bincang sesantai, kita bahas PI kita, apa yang berkesan dengan 4 tema itu, mari kita bahas di sini ya. Mas, ya. Silakan, MC-nya Yani kan ya? Iya, MC-nya kebetulan saya. Silakan. Ya, 4 tema kali ini, kalau saya melihat satu konektivitas yang bagus sekali, karena ini secara umum temanya adalah memperkuat solidaritas dan subsidiaritas untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, dengan topik yang pertama, gerakan pertobatan. Pertobatan yang dilanjutkan dengan pertobatan yang sejati itu membawa berkat di pertemuan kedua, dan kemudian di pertemuan ketiga, setelah kita mengalami berkat dari pertobatan, kita tentunya diharapkan berbagi. Berbagi mewujudkan kesejahteraan sosial, mental, spiritual di pertemuan ketiga. Dan kemarin di pertemuan keempat, saya sendiri di lingkungan sudah membahas mengenai dampak dari pertobatan yang membawa berkat dan berbagi itu akan mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau yang menurut saya menjadi hal yang sangat menarik, saya melihatnya ada di pertemuan ketiga. Barangkali Bapak Ibu berbeda ya, nanti kita ulas bersama. Kenapa? Karena saya lebih menekankan mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi. Rasa-rasanya kita nih kalau udah di kalangan sekitar kita, itu sudah ya sejahtera lah secara ekonomi gitu. Tidak berkekurangan, tapi kita nggak tahu ya kalau di paroki-paroki lain sekitar kita. Tapi yang kita amati di kehidupan kita, masyarakat kita sekarang ini, begitu banyak orang yang tidak sejahtera secara mental, spiritual. Jadi banyak ada hal-hal yang kita melihat di lingkungan kita ini, satu hal yang rasanya aneh ya, orang berpendidikan tinggi, orang berkecukupan, orang secara usia sudah dewasa gitu. Tapi kok kita melihat satu keanehan yang secara tanda kutip itu menjadi satu hal yang sebenarnya tidak seperti itu. Itu yang saya tangkap dari pertemuan ketiga dan menurut saya itu sangat menarik. Barangkali Bapak Ibu bisa ada yang lain tidak sepaham sama saya. Silakan di sini kita berbincang santai aja apa yang Bapak Ibu rasakan selama APP 4 kali pertemuan ini. Bapak Ibu, barangkali selama kita menjelang pemilu ya di dunia digital itu kan ramai sekali gitu kan, saling dukung mendukung, saling jelek menjelekkan, saling berbicara mengenai keburukan paslon lain, dan kita nih sebagai umat kita kan sebenarnya kritis juga gitu. Memang kita yang diam, termasuk kelompok yang silent, tapi begitu menentukan pilihan, kita tentunya sudah punya gitu pilihan kita dalam hati kita masing-masing. Tapi juga di satu pihak kita melihat ada petinggi-petinggi gereja kita sepertinya jelas menyarankan gitu. Dan tampaknya mungkin nggak sesuai dengan hati nurani kita, atau kayaknya kita mengalami karena kita kan di grassroots gitu, di bawah, di kalangan umat, di kalangan masyarakat, kita merasakan hal yang berbeda dengan petinggi-petingginya bagaimana gitu. Kalau pada saat
Di satu pihak kita memang hierarki gereja sepertinya menunjukkan hal yang jelas gitu, tapi kita mempunyai hati nurani yang lain karena kita dunia digital ini kan sekarang luas ya. Kita bisa mengetahui satu sosok itu dari berbagai sudut, dari berbagai pandangan, pendapat orang yang berbeda-beda. Itu membuat kita menjadi kaya gitu dalam mengambil keputusan. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kalau saya melihat PI kita yang keempat tentang perubahan dan mengubah diri dan mengubah bangsa. Ini kebetulan kan memang temanya mengubah diri dan mengubah bangsa. Kalau saya lihat pertobatan Paulus, ya. Kalau saya melihat pertobatan Paulus nih, ya, sepertinya sekarang kita sudah ditentukan nih presiden kita siapa, ya, senang atau tidak senang, kita percaya itu semua pilihan Tuhan. Percaya nggak Bapak Ibu, pemimpin itu pilihan Tuhan. Dan kalau kita melihat temanya yang keempat tentang pertobatan Paulus, Paulus pun ya orang yang menentang pengikut Yesus loh, termasuk menentang Yesus kan sepertinya. Tapi dia setelah bertobat, dia menjadi salah satu orang yang sangat radikal mewartakan tentang Yesus Kristus yang dia aniaya para pengikutnya. Jadi bercermin dari PI keempat, kita harus menerima siapapun yang telah ditentukan menang dan akan memimpin negara kita, dan apa yang harus kita lakukan. Kita harus berdoa, kita percaya Tuhan telah memilih mereka, kita berdoa agar Roh Kudus menerangi mereka untuk kemajuan bangsa kita. Bayangkan ya, Paulus itu apa kurangnya coba? Seorang yang punya jabatan, dan dia ahli Taurat loh. Dia sangat mengikuti hukum Taurat yang begitu banyak, dan dia benar-benar mengikuti. Sampai akhirannya dia tidak bisa terima. Berarti kalau kita lihat Paulus, dia orang yang sangat berkarakter. Begitu dia memegang hukum Taurat secara radikal, dia tidak senang lihat Yesus dengan para pengikutnya yang kadang-kadang kan pada hari Sabat menyembuhkan orang. Itu tidak boleh dalam hukum Taurat. Dan Yesus seringkali makan tidak cuci tangan para pengikutnya. Banyak lagi hal-hal itu. Menurut Paulus, mereka itu mencoreng hukum yang diberikan Allah sendiri. Akhirannya, Yesus tahu ini orang menjalankan hukum secara radikal. Kalau saya mempertobatkan dia, dia pasti radikal menjadi pengikut kita. Intinya apa ya, Bapak Ibu? Intinya, orang yang dipilih Allah itu, Allah tahu. Secara manusia kita lihat banyak kekurangan ini orang misalnya ya. Termasuk pemimpin kita nih, di mata kita, dia tidak bagus misalnya ya. Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi gitu. Jadi sebaiknya kita itu mendoakan siapapun yang telah dipilih itu. Termasuk juga orang-orang yang dipilih untuk menjadi mewartakan firman-Nya seperti kita-kita ini. Menurut saya kalau sudah dipilih sama Allah intinya ya, untuk menjadi pewarta atau melayani Allah dimanapun itu ya, dalam menggereja nih, kita harus benar-benar radikal beriman kepada Yesus dan menjalankan tugas kita ya sebaik mungkin untuk kemuliaan Tuhan. Menurut saya gitu. Jadi kita sekarang nih balik lagi ke pemimpin kita yang sudah dinyatakan menang, kita harus banyak berdoa. Kita percaya Tuhan tahu siapa orang pilihan ini. Contoh Paulus, contoh Petrus itu bukan orang-orang yang sempurna loh. Tapi mereka dua orang itu jadi tokoh besar kan. Kita tahu kan di Vatikan kan dua-duanya begitu radikal berkorban menjadi pengikut Yesus yang sangat radikal. Akhirnya dua-duanya, satu dipenggal kepalanya Paulus, satu Petrus disalib dengan kepala di bawah kaki di atas.
Gitu ya Bapak Ibu ya. Menurut saya seperti itu. Silakan Yani. Ya, Bu Ros, saya juga berpikir gitu ya. Kadang seperti kejadian Paulus, bagaimana dia berkobar-kobar eh, memburu pengikut jalan Tuhan itu. Kadang-kadang karena ketaatan yang begitu radikal terhadap sesuatu yang kita percayai, itu kadang membuat kita juga jadi seperti itu gitu. Kalau kita nih terlalu percaya banget dengan apa saya yang paling benar, saya yang paling top, saya yang nggak mungkin lah orang lain yang salah, orang lain yang itu. Itu yang membuat kita kadang kita juga berkobar-kobar untuk mencari kesalahan orang dan menemukan. Setelah kita menemukan rasanya kita puas gitu. Begitu ada sesuatu yang membuat kita berkobar-kobar karena kepercayaan kita sendiri dan kita selalu merasa benar. Dan itulah yang juga dialami oleh Paulus. Jadi kalau kita melihat dari pertemuan keempat itu, mengapa Paulus begitu berkobar-kobar? Tadi Bu Ros sudah sampaikan bagaimana dia seorang Farisi yang taat, dia taat sekali dengan hukum Taurat, itu membuat dia melihat sesuatu saya yang paling benar, hukum saya, kepercayaan saya yang paling benar, dan orang lain salah. Dan itu sering kali kalau saya merefleksi diri, saya juga kadang, oh iya ya, saya menilai orang seperti ini gitu, karena saya merasa yakin saya yang paling benar. Apa yang saya yakini paling benar. Dan itulah kejadian Paulus, jangan-jangan bisa juga terjadi atas kita. Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Kalau saya mau merefleksi dari pertemuan keempat. Jadi kita tidak hanya melihat sosok Paulus yang sangat jahat, tapi kita juga bisa melihat latar belakang dia melakukan hal-hal yang seperti itu. Kalau kita bisa melihat orang lain melakukan hal yang sama, ada baiknya juga kita melihat latar belakang apa yang dia lakukan. Kenapa dia melakukan sampai bersikap seperti itu. Kira-kira itu pertemuan yang keempat. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau dari pertemuan yang lain atau mau menambahkan dari pertemuan ketiga keempat? Silakan Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bagaimana waktu suasana pertemuan membahas APP di lingkungan masing-masing? Silakan. Pak San nggak mandu Pak? Malam ini Pak? Ini enggak, besok ya Bu. Besok ya. Ya, Khusus hari ini dibuat off. iya. Ya, saya juga merefleksikan pertemuan keempat ini, bagaimana kita mengubah diri, dengan kita bisa mengubah diri dan mau mengubah diri, setidaknya kita juga bisa ambil bagian, ada andil untuk bagaimana mengubah negara gitu loh. Ya. Kadang apalagi dengan situasi yang sekarang kita bisa rasakan banyak sekali pro kontra gitu kan ya. Saya merefleksikannya juga ketika Paulus waktu itu masih Saulus, bagaimana Saulus begitu kejamnya kalau dilihat dari kacamata pengikut-pengikut Kristus, orang-orang Kristen gitu. Bagaimana dia membantai, membunuh semua orang yang sebagai pengikut Kristus. Tapi dari kacamatanya Paulus sendiri, itu tidak bisa disalahkan juga. Karena Paulus sendiri menegakkan hukum Taurat secara saklek gitu loh. Ya. Demikian juga saat ini sekarang kita bisa lihat si A, B, C, siapa yang benar, kita juga nggak bisa bilang mutlak benar gitu loh. Mereka bertindak atau mengambil keputusan seperti yang kita lihat sekarang, kita tidak bisa lihat secara keseluruhan. Yang tampak aja dari kita. Mengapa dia begitu? Karena berlatar belakang dari pemahaman kita sendiri. Kita nggak bisa sepenuhnya memahami kenapa dia memilih
seperti ini gitu loh. Tapi kembali lagi, setelah sampai hari ini kita tahu suara terbanyak, pemilih yang terbanyak, orang-orang yang mungkin sebagian dari kita juga tidak setuju, bisa jadi itu bisa juga kita refleksikan seperti Paulus gitu loh ya. Kadang kita lebih mudah melihat dari kacamata kita sendiri. Tapi apa yang tersirat di dalamnya kita tidak bisa tahu persis. Nah, hal ini juga saya refleksikan, saya tarik lagi kembali kepada pertemuan kedua. Demikian juga apa yang dilakukan Daud gitu kan ya. Kita jelas melihat kalau kita sudah baca perikopnya tentang Daud di bacaan pertemuan kedua tadi. Lalu kita diajak untuk berefleksi. Ada kan pertanyaan refleksi kalau di buku panduan pertemuan itu di halaman 21. Itu ada pertanyaan refleksi. Saya sangat tergelitik sekali ketika saya memandu, justru saya temukan hal ini di pertanyaan kedua. Daud telah melakukan dosa yang keji. Sebutkan dosa-dosa yang dilakukan Daud dan melanggar hukum Tuhan. Siapapun dari kita setelah kita membaca perikop tentang Nathan yang mempertobatkan Daud, kita bisa sangat tepat sekali kalau ditanya apa dosa-dosa Daud, A, B, C, D, semua bisa kita jawab. Benar nggak Ibu-Ibu? Bapak-Bapak? Pasti nggak akan meleset deh. Ya, kurang lebih itulah dosa-dosa Daud yang bisa kita sebutkan. Lebih dari itu sebenarnya saya mau mengajak refleksi kepada kita semua. Kalau ini pertanyaannya, kembali lagi kita pada pertemuan keempat, kenapa Paulus bisa berbuat seperti itu, dan kita refleksikan juga dengan kejadian yang baru kita alami, baru kita jalani juga, mengapa si A, si B atau si C yang mendapat suara terbanyak, kenapa gitu ya? Ibu Bapak sekalian, saya mau ngajak kembali lagi pertemuan kedua. Kalau kita ditanya dosa-dosanya Daud, gampang sekali karena kita melihat apa yang kita lihat, tapi kita tidak melihat yang tak terlihat di situ. Sebenarnya kembali lagi pada temanya, pertobatan yang membawa berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita bisa melihat dosa-dosanya Daud begitu gamblang, sebenarnya yang tersirat dalam pertanyaan ini justrunya yang tidak terlihat, yang ditanyakan justru kepada kita sendiri masing-masing. Kalau kita bisa menyebut dosa-dosanya Daud, bisakah kita atau mampukah kita menyebut dosa-dosa kita sendiri? Itu yang saya tekankan di dalam pertemuan-pertemuan saya ketika saya memandu di pertemuan kedua. Saya coba mengajak teman-teman sekalian, kalau kita bisa menyebut dosa-dosanya orang, bisakah kita menyebut dosa-dosa kita sendiri? Itu sih yang saya refleksikan di dalam pertemuan kedua. Kira-kira itu sih yang bisa share-share. Ya, terima kasih Bu Yani. Ya, Pak Hasan, di pas mandu memang gampang sekali tuh umat menyebutkan dosanya Daud. 1, 2, 3 disebutkan semua. Tapi pada saat kita coba barangkali kita juga bisa berbalik kembali melihat apa yang kita lakukan, kesalahan apa yang kita lakukan, dan pada saat ini memang masanya kita melakukan pertobatan, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan imam. Nah, bisa nggak Bapak Ibu? Ya semua nggak jawab.
semua diam gitu ya. Saya berharap juga umat nanti akan pergi ke ruang-ruang pengakuan itu, karena memang itu kan masanya sekarang gitu kan, masa pertobatan. Tapi memang Pak San, kita dosa itu kadang begitu asik, membuat kita eh, tergelitik sesaat, terus kemudian kita tidak pernah mau mengakui itu satu kesalahan. Itu yang menjadi berat. Sebenarnya kalau kita tahu, Daud pun seperti itu. Dia kan sudah melakukan dosa itu sudah lama, ya kan? Tapi dia sampai harusnya kan dia sudah mungkin diperingati karena dia kekuasaannya begitu besar, kan juga nggak ada orang yang berani menyentuh dia atau mengatakan sesuatu. Hai Raja Daud, kamu sudah melakukan hal ini. Pada saat dia sudah menyuruh tentara kepalanya untuk maju di depan, kan dia sudah punya niat gitu kan, sudah punya niat jahat untuk melenyapkan. Tapi juga nggak ada yang berani gitu. Kadang kita juga dalam posisi seperti itu, begitu kita melihat ada satu orang yang rasanya lebih tinggi dari kita atau punya kekuasaan lebih besar, kita istilahnya ya takut, berharap. Wah, ya ini freeze pasan wifi. Jadi kalau kita melihat, Tapi kita mesti sadar, atau teman-teman kita di lingkungan Noel kita, menggelitik-gelitik kita masih belum, kita anggap enggak kayaknya saya nggak apa-apa gitu, saya nggak melakukan hal yang membuat jahat orang atau sesuatu gitu. Padahal kita mungkin sudah menyinggung perasaan dia. Ya itulah asiknya dosa. Manusia memang dalam dunia seperti itu. Ya seperti Daud. Jadi kita kalau Pak San mengajak umat, ya itu saya juga merasakan umat semua seperti itu. Kita gampang menunjuk orang gitu kan, menunjuk si ini, oh begini dia begini, si ini begini. Tapi begitu kita kembali menunjuk diri kita umumnya diam. Tapi saya berharap dalam kediaman umat semuanya tahu dosa dan kembali gitu. Itu yang saya juga ajak ke umat seperti itu. Kayak seperti tadi di pertemuan keempat kan, bagaimana Paulus begitu jahatnya sampai Tuhan sendiri gitu kan yang menampakkan diri dan langsung menegur dia gitu. Tapi dalam prosesnya Tuhan juga memakai orang lain untuk meskipun yang dia utus itu takut gitu, sama Paulus kan takut. Ya, beberapa kali dia mengatakan, Tuhan, itu orang tuh orang yang luar biasa, orang yang punya surat, kata belece untuk membunuh pengikut jalanmu. Dan dia katakan seperti itu. Sampai pada saat dia katakan, ya Tuhan, saya akan datang kepada Paulus. Begitu bertemu Paulus, dia masih mengatakan, Paulus, saya ini sebagai yang diminta oleh Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepadamu. Dia masih katakan seperti itu. Jadi memang dia juga penuh ketakutan pada saat itu. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan sudah punya rencana, Tuhan sudah mau membuat orang berbalik pada dia, segala sesuatu jadi mungkin. Itu dilengkapi di pertemuan keempat. Jadi kalau kita mulai dari awal, dari kita yang membereskan diri kita, dari pribadi kita masing-masing, terus dalam keluarga kita yang kecil gitu. Terus kita keluar, masyarakatnya pun oke, sehat, baik, secara mental, spiritual, ekonomi, baik, itu akan mensejahterakan bangsa kita juga. Jadi ini memang sangat berat, tugas presiden yang baru ini berat ya, dan perlu proses panjang untuk mencapai sampai kesejahteraan bersama. Mudah-mudahan ya itulah, kalau sekarang sudah terpilih, ya kita sebaiknya jangan menjadi jangan menjadi pecundang lah kalau saya bilang ya. Kalau kita memang ya sudah ditentukan Tuhan seperti itu, pasti Tuhan punya rencana jangka panjang yang kita nggak tahu. Dan itu mudah-mudahan gitu kita bantu dalam doa, tidak jadi pecundang, jadi warga masyarakat yang baik, berpartisipasi apa yang kita bisa,
Ya, rasanya seperti itu. Kira-kira begitu kali Pasan ya, di pertemuan keempat yang kita bisa tutup. Nah, dalam pertemuan kita malam hari ini, mungkin kita akan coba mengajak teman-teman sekalian yang hadir, eh, bagaimana ya dari bacaan-bacaan setiap pertemuan, pertemuan satu, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, sampai pertemuan keempat. Tema kita kan solidaritas dan subsidiaritas. Nah, setiap pertemuan itu semangat-semangat solidaritas dan semangat-semangat subsidiaritasnya itu ditunjukkan di bagian apa sih gitu kan. Semua di pertemuan pertama tentang Musa dan lainnya dengan umat Israel yang dibawa keluar dari Mesir gitu. Kira-kira nilai-nilai solidaritas dan subsidiaritasnya itu ditunjukkan di poin yang mana gitu. Demikian juga pertemuan kedua, ketiga, dan keempat. Mungkin kita bisa buka sharing di sini ya. Bagaimana apa yang Ibu Bapak dapatkan nilai-nilai solidaritas dan subsidiaritas yang ditunjukkan di dalam bacaan itu atau kisah-kisahnya. Bagaimana Bu Yani? Silakan. Solidaritas, Pak. Masih di mute. Halo, Ya, Pak Bambang ya. boleh Pak. Saya solidaritas dan kebersamaan itu yang saya rasakan satu pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan Ya. sebelumnya kalau ada APP, BKSN itu peminatnya kok kurang solidaritas, kurang Sario itu sampai 50, 60 Ya, orang. ya. Tapi KSN, APP itu paling 10 dan yang datang ya itu aja. Kira-kira solusinya apa ke pertemuan udah mau hampir habis ini? Terima kasih. Bapak ada di mana, Pak? Di parokinya Yakobus? Paroki Jonggol, Paroki Jonggol. Paroki Jonggol. Nah, itu situasi di Bapak sepertinya sama ya, Pak. Semua paroki juga mengalami hal yang sama. Sampai saya sendiri di lingkungan gitu. Sampai-sampai kalau lingkungan sendiri sedikit. Jadi akhirnya kita bergabung dalam satu wilayah. Dalam satu wilayah lumayan. Kalau satu lingkungan itu sedikit dan kita kasihan juga sama yang mandu kan. Apalagi Iya, kalau iya. kita sudah panggil, dia jauh-jauh, kita kan kasihan juga gitu kan. Rasanya Iya. kok. Tapi makanya kita adakan dalam satu wilayah. Dan lumayan kalau dalam satu wilayah, barangkali itu bisa. Kalau memang belum bisa gitu kita untuk dalam satu lingkungan, ya nggak apa-apa kita di wilayah aja. Bergeraknya Baik. di wilayah gitu. Lingkungan bisa zaman ya 10 atau Ya. 11. Kalau dua yo sampai 60 sampai 50 itu. Tiap malam Oh, itu. ya, ya. Ya, puji Tuhan. Sama lah Pak, di lingkungan saya juga gitu Pak. Kalau Rosario ya banyak, bisa 30 orang, 35 orang. Tapi di lingkungan. Tapi kalau di PI, lingkungan nggak lebih dari 10. Kalau PI, bulan keluarga gitu, itu nggak lebih dari 10. Kira-kira gimana jalan keluarnya? Apa solusinya atau kiat-kiat apa yang bisa untuk merubah itu ya, Ibu? Ini gini ya Pak ya, kadang kan umat ada juga yang suka melihat gitu Pak. Siapa sih yang mandu ya? Atau pemandunya nggak terlalu berat, pemandunya ringan-ringan tapi menyenangkan, tapi sebenarnya masuk gitu. Jadi umat tuh kadang melihat begitu kan, kita kalau bikin undangan udah dicantum pertemuan pertama yang fasilnya siapa, pertemuan kedua fasil. Itu kadang pengaruh juga Pak ya. Mau nggak mau begitu karena mungkin ya sesuai dengan kondisi umat di lingkungan itu kan berbeda-beda. Kalau saya mungkin saya mandu di wilayah ini berbeda kalau saya mandu di wilayah B gitu kan. Karena kan status sosial mereka beda, status apa ya pendidikannya beda. Itu kadang membuat kita juga berbicaranya jadi berbeda gitu karena kan kita lihat juga sikon orang-orang yang kita hadapi. Kalau yang memang masih
maunya yang ringan-ringan dan lucu gitu, yang santai-santai ringan. Ya barangkali kita pilih pemandunya memang yang begitu gitu. Barangkali itu lebih bisa membuat orang datang lebih banyak. Kalau di lingkungan saya begitu, Pak. Kalau dilihat pemandunya si ini, oh yang datang lebih banyak. Kalau pemandunya yang kelihatannya berat yang gini, malah sedikit gitu. Padahal jadi ya nggak bisa juga kita gitu, itu sih yang saya rasa sih kalau di saya begitu gitu. Dan mungkin Iya, juga kita bisa coba pakai jemput, Pak. Jemput. Jadi kita saling keliling, kalau kita mau ini kita jemput, kita ketok-ketok, kita datang langsung yang lewati rumah. Itu lumayan juga sih, Pak, gitu. jauh katanya, Jauh ya. Kalau Bapak jauh-jauh ya di sana? jauh jauh jauh. Ada Jauh-jauh. berapa tuh? Iya, enggak. Cuman mungkin kalau menurut saya itu karena takut ditanya tentang kitab suci, ya itu aja. Jadinya orang pada takut mundurnya di situ. Jadi ada gitu kan. Kalau apa namanya monolog, Rosario kan hanya monolog ya, baca, dengerin, Ya. tanya itu ya di situ apa mundurnya, kayaknya gitu kalau Ya. saya perhatikan. Ya, kalau Bapak tahu itu penyebabnya, ya coba aja lah cari fasilitatornya yang ringan-ringan lucu gitu, yang ringan-ringan, nggak usah terlalu yang apa, yang menuntut sampai sampai berat, sampai perlu bertanya dan ditanya begitu. Cari aja yang ini gitu. Barangkali bisa seperti itu. Tapi kalau nggak ditanya, judulnya kan pertanyaan di Ya, kitab APP-nya. ya, betul. Ya, ada refleksinya ya, Pak. Ya, refleksinya coba jangan ikutin sesuai yang ada di sini di Pandu ya. Kadang kita pakai putar gitu, pakai bahasa dalam pembicaraan ulasan kita, itu sedikit banyak kita sudah bantu umat untuk merefleksi. Jadi Iya. nggak setlak nih acara refleksi ya kita sekarang gitu nih. Jadi kita bertanya, umat menjawab, itu satu hal yang membuat mereka jadi takut. Jadi dalam penjelasan kita aja kita sekaligus merefleksi. Ini kalau dengan kejadian Paulus seperti ini pasti ada sesuatu apa ya, seperti kita juga gitu. Jadi kita juga mengalami hal yang Paulus lakukan gitu kan, kejahatan yang dengan berkobar-kobar dia lakukan, kita pun kadang seperti itu. Jadi dengan begitu ya sedikit banyak ya, barangkali ya umat nggak perlu juga berasa, ini udah masanya nih kita waktunya untuk refleksi. Wah, mulai mereka tegang, umat tegang gitu kan. Jadi tegang terus, waduh masing-masing udah mulai kosak-kusuk gitu kan, nggak enak suasananya. Jadi ya pinter-pinternya ya lah, kadang kita mandu itu pinter-pinternya juga Pak. Jadi ya susah, dan kalangan beda kita juga bicaranya beda. Barangkali itu pengalaman. Mungkin bisa share dari teman-teman yang lain yang ada Iya. memandu di lingkungan gitu loh. Ya, Pak Bambang mungkin Pak Bambang, yo silakan Pak. Ya, ini Bambang yang G ya ini ya. Ya Bambang G, yo. Malam nih Ibu Bapak ya. Eh, tahun 2024 ini biasanya APP memang perlingkungan, tapi di tempat kami Anastasia itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kami bergabung lingkungan. Jadi kami bersyukur kemarin selesai ya tema keempat itu. Kebetulan saya bawain tema satu kecelakaan karena fasilitatornya nggak datang karena ada kesusahan gitu. Jadi saya bawain 1 dan 4 kemarin penutup. Dari tema pertama sampai tema keempat itu yang hadir lumayan banyak ya. Saya setuju dengan Bu Yani tadi ya. Kalau kita tergantung sama lingkungan yang datang 10-15 gitu. Ya. Tapi kemarin kami bersyukur bahwa di wilayah itu 45 orang. Bahkan sampai 40 orang. Hari pertama 45, 40, 39, 30 gitu ya. Jadi relatif stabil. Memang tergantung dari fasilitator juga. Cuman kita sepakat bahwa kalau sebisa mungkin kita tidak mencoba untuk memberi pertanyaan-pertanyaan kepada audiens ya, kepada umat gitu. Itu pengalaman kami gitu ya. Memang tergantung dari fasilitatornya sih. Nah, saya nggak tahu ya. Saya masuknya ini agak terlambat tadi ya. Terlambat 20 menit. Mohon maaf nih Bu Rosita, Pak Hasan ya.
Ini membahas mengenai APP ya, Iya, Pak. APP. sharing ya. Ya, Pak San tadi menanyakan apa kaitannya solidaritas dan subsidiaritas di Masing-masing pertemuan gitu, Pak Bambang. masing-masing pertemuan yang dikaitkan dengan kitab suci gitu ya. Jadi saya pikir begini Pak San, ini sharing aja sedikit ya. Kalau pada pertemuan pertama itu kan kitab Keluaran gitu ya, di mana orang Israel yang menjadi budak di Mesir selama 430 tahun. Kan begitu. Jadi mana solidaritasnya? Nah, Allah itu kan mendengar keluhan orang-orang Israel. Mereka bayangin Bapak Ibu, yang saya bawakan selalu begitu ya, 430 tahun loh. Itu lama sekali. Ya. Bahkan mungkin mereka sudah nggak teriak lagi. Mereka nggak ngeluh lagi sama Tuhan. Saking lamanya Allah itu tidak menjawab mereka. Nah, saya pancing dengan begitu. Nah, pada saat itulah Allah itu solider. Nah, masuk di situ. Akhirnya Allah solider, Allah mendengarkan keluhan orang-orang Israel yang ada di Mesir, kehidupannya susah. Nah, maka mereka mengutus Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa yang dikirimkan? Nah, itu adalah salah satu bentuk Musa kan orang Israel juga. Subsidiaritasnya di situ. Jadi Musa adalah salah satu bentuk subsidiaritas. Jadi subsidiaritas itu kan memampukan komunitas setempat untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, itu inti dari subsidiaritas. Jadi Allah nggak pakai siapa-siapa. Allah pakai orang Israel sendiri. Musa lah gitu. Nah, yang saya mau bawa di sini adalah refleksinya ketika Musa itu diminta untuk Allah untuk membebaskan orang-orang Israel mengeluarkan dari Mesir ke tanah terjanji, itu susahnya setengah mati. Ya kan? Musa itu nolak setengah mati. Aku ini berat lidah. Pokoknya nggak pede dan lain sebagainya. Nah, itu saya bawa langsung refleksi gitu loh. Bapak Ibu, kita pun demikian. Ketika Allah memanggil kita, contohnya sebagai ketua lingkungan aja gitu ya. Ntar dulu aku belum waktunya, aku masih kerja. Sama persis seperti Musa. Nah, saya bawa ke situ yang ringan-ringan aja gitu Pak San, Bu Yani ya. Jadi refleksinya ringan gitu. Jadi Musa itu setengah mati. Nah, lalu refleksi yang kedua menurut saya, bayangin Ibu Bapak, orang Israel itu menderita selama 430 tahun. Kita aja, ya, kita yang sakit, ya, doa minta disembuhkan dan lain sebagainya, ya, macam-macam tuh. Ada yang cepat sembuh dan lain sebagainya. Ini orang Israel doanya baru dijawab 430 tahun. Refleksi kita, ya kita mesti sabar. Tuhan itu pasti menjawab. Tentu saja tidak sampai 430 tahun kan, itu. Nah, itu refleksi yang kedua, sabar. Nah, ketika ada seseorang yang nyamperin kita, kebetulan posisinya kita kurang hormat lah sama dia. Seperti Musa ketika dikirim ke Mesir untuk membebaskan orang Israel. Siapa elu kan begitu. Kan orang-orang Israel nggak percaya sama Musa. Nah, itu orang-orang Israel merendahkan utusan Allah. Gitu kan ya. Mereka kan nggak tahu juga bahwa Musa itu diutus oleh Allah. Nah, ketika kita pun menderita, ketika ada seseorang datang memberi sesuatu, ya, kadang-kadang kita juga nolak loh, seperti orang Israel. Nah, itu refleksi-refleksi ringan. Itu yang tema pertama, Pak, dan selanjutnya banyak refleksi. Lalu yang kedua, kan diambil dari kitab Samuel. Ya, kitab Samuel kita tahu semua kisahnya adalah Raja Daud yang terjadi perselingkuhan dengan Batsheba gitu. Nah, dari situ solidaritasnya Allah juga solider gitu. Allah tidak mendiamkan orang yang dia urapi menjadi Raja Israel itu jatuh terus dalam dosa. Itu refleksi juga buat kita. Allah nggak akan membiarkan kita untuk tetap dosa. Dikirimkanlah Nabi Nathan, orang dekatnya. Ya, Nabi pada saat itu, Nabi yang dekat di Israel, yang berkarya adalah Nabi Nathan. Kan gitu. Nah, itulah bentuk subsidiaritasnya. Orang lingkungan aja. Orang di dekat situ aja. Nabi itulah diutus. Jadi, ke sana. Nah, yang menarik menurut saya, Bapak Ibu, refleksi Daud itu saya suka banget ini yang tema kedua waktu kemarin saya bawain ya.
Bapak Ibu, ketika Daud berdosa, apa yang dilakukan Daud ketika disadarkan oleh Nathan? Dia bertobat sesuai dengan temanya gitu ya, bertobat yang membawa berkat. Waktunya masih ada nggak ini? Masih Pak, silakan Pak. Nah, ketika Daud bertobat, dia nggak nyari-nyari alasan, nggak ngeles-ngeles lagi sama Nathan. Apa yang dikatakan Daud di situ? Ada di 2 Samuel itu. Dia cuma keluar satu kalimat loh, Daud itu. Ya Tuhan, aku telah berdosa kepada Allah. Satu kalimat, that's it. Dia bertobat, itulah inti pertobatannya Daud. Dia nggak cari-cari alasan. Pada saat itu ketika Nabi Nathan menegur si Daud, dia bisa aja bunuh tuh. Ya, tapi itu tidak dilakukan oleh Daud. Karena dia kekuasaannya tinggi ya Pak. Ya, Daud tidak mencari-cari alasan macam-macam lah. Begitu pula dengan kita, ketika kita disadar dan disadarkan bahwa kita telah berdosa, segeralah bertobat. Mumpung kita ada waktu dan kita diberi sakramen pertobatan, inilah saatnya kita datang kepada Tuhan, bertobat atas dosa-dosa kita. Jadi refleksinya saya bikin ringan begitu, Pak San dan teman-teman ya. Jadi kalau terlalu berat-berat gitu, memang audiens akan susah gitu. Tema 1-2 itu tentang pertobatan. Tema ketiga, itu kalau Bapak Ibu perhatiin, itu agak sedikit beda loh. Tema ketiga itu, kalau kita baca, strategi berbagi di abad digital. Lalu di subtemanya di situ ada solidaritas dan subsidiaritas dalam mewujudkan kesejahteraan mental spiritual. Di sini mentalnya yang digarisbawahi Bapak Ibu, jangan lupa. Di situ yang kita mesti harus bawakan di situ. Nah, yang saya mau bawakan di sini adalah, yang kemarin saya sampaikan adalah, setelah pandemi COVID-19, pasca pandemi COVID-19, ada orang yang tadinya bekerja tiba-tiba kehilangan pekerjaan, dipecat dan lain sebagainya. Bisnisnya mungkin restoran sepi, pokoknya bisnisnya jadi hancur lah gitu, ditipu orang dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Mereka stres. Disitulah mental spiritualnya terganggu, ya. Mental spiritual terganggu. Itulah orang-orang itulah yang kita bantu. Itu diharapkan gereja mendorong kita untuk menolong orang-orang yang kesulitan gangguan mentalnya karena setelah pandemi 19. Nah, apa kaitannya dengan bacaan kan begitu? Pak San, Galatia loh ini ya, suratnya Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah, Paulus setelah Paulus itu kan membentuk komunitas-komunitas di kota yang kita sudah tahu semua. Roma, Filipi, ya, Korintus, Efesus dan lain sebagainya. Nah, orang-orang Galatia ini adalah jemaat yang dibangun oleh si Paulus. Mereka itu sudah percaya sama Yesus, sama Kristus, bahwa mereka itu akan selamat lewat Yesus gitu. Nah, tiba-tiba apa yang terjadi dengan jemaat di Galatia? Kalau kita mau belajar kitab suci, di situ umat Galatia itu didatengin oleh orang-orang Yerusalem. Mereka itu dikasih tahu, lu orang ini belum komplit, belum lengkap, you orang nggak bisa selamat. Lu harus pakai cara ikutin Taurat juga. Caranya bagaimana disunat. Bingung lah, rusak semua itu orang-orang Galatia. Jadi mentalnya keserang. Dia nggak percaya lagi. Banyak orang yang mundur teratur. Yang tadinya percaya sama Kristus menjadi enggak. Nah, Paulus di surat Galatia itu marah kepada jemaat Galatia. Mereka tuh diperingatkan gitu loh. Bacanya nggak bisa dari Galatia 6 yang kita dipakai buku ini. Harus dari pertama, tapi kalau mau ringan, baca Galatia 3. Dari situ ketahuanlah kita bahwa orang-orang Galatia itu lagi mentalnya keganggu gitu. Rohaninya keganggu. Kenapa? Karena di orang-orang Yerusalem, utusan dari Yerusalem mengatakan bahwa kamu kan orang-orang di jemaat-jemaat yang Galatia, Efesus, Filipi, itu kan jemaat-jemaat yang bukan orang Yahudi. Kan begitu. Mereka nggak disunat. Tradisi mereka nggak disunat.
sama Paulus ketika mereka dibangun jemaat itu, mereka tetap nggak disunat sama si Paulus, tapi diajarkan Kristus itu bagaimana. Nah, pada saat dia datang kacau lah orang Galatia. Nah, itu hubungannya Pak San. Itu antara Galatia dengan bacaannya itu kesejahteraan mental spiritual. Saya bilang sih begitu. Ya. Lalu yang keempat itu kisah para rasul. Kalau tema ketiga itu juga Paulus, tema keempat lebih seru lagi. Saya paling senang bawain yang kisah para rasul ini. Ini adalah salah satu juga bentuk pertobatan. Sorry, yang nomor 3 itu juga siapa namanya? Paulus juga ngasih tahu di suratnya Galatia itu kepada jemaat Galatia, mereka disuruh bertobat. Gitu. Nah, yang keempat ini adalah satu peristiwa yang pertobatan Saulus akhirnya menjadi Paulus, yaitu ketika setelah Yesus wafat, murid-muridnya kan semburat itu, pergi kemana-mana gitu. Salah satunya lari ke Damsyik. Nah, siapa? Saulus ini adalah orang militan, orang Farisi yang militan, fanatik, luar biasa kejam, ya. Dia bayangin mengejar pengikut Kristus dengan membawa surat kuasa imam loh, ngejar-ngejar mereka sampai ke kota Damsyik. Bapak Ibu, Damsyik itu jauh banget di Suriah sono, iya kan? Dikejar-kejar, nah sampai di tengah jalan terjadilah peristiwa yang kita sudah baca di kisah 9 itu kan. Saulus akhirnya kena sinar, ada suara itu, Saulus, Saulus. Ini ayat yang saya nggak bakalan lupa itu ya. Itu juga teguran buat saya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, di situ pertobatan Saulus. Kita kembalikan lagi pada masa APP ini, ya. Kita diminta oleh gereja kan bertobat, dan ada 3 laku kebajikan yang kita mesti lakukan. 1 doa, kedua puasa, dan ketiga sedekah. Yaitu yang APP ini kan masa di mana kita mesti memberikan, kita mesti peduli kepada orang-orang yang KLMTD itu. Gitu Pak. Jadi pertobatan Paulus lah di situ kita bawa kepada umat bahwa saat inilah waktunya kita bertobat. Nah, mungkin refleksinya yang bagus adalah kalau orang sejahat Paulus itu bisa dipakai Tuhan untuk menyebarkan Injil, nah Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk Anda dan saya. Jadi ketika kalau memang di situ kita dengar lingkungan ada kesulitan mencari ketua lingkungan, kita juga bisa bingung. Mungkin saatnya pada saat ketua lingkungan itulah Anda dipanggil, Anda dan saya dipanggil. Saya biasanya bawain ringan-ringan begitu saja sih. Saya nggak saklek ikutin buku, karena kalau ikutin buku akan kaku banget ya. Saya ya Pak, muter-muter juga ya Pak. Agak muter-muter juga kalau kita ikutin yang dari situ. Jadi agak sulit. Bacanya kata pengantarnya di setiap tema aja, aduh bila, angel men tuh, wangel tenan. Benar-benar sulit lah gitu. Jadi saya cenderung untuk mencoba seperti itu gitu. Ya, itu sekedar sharing aja, dan saya bersyukur sudah selesai. Ini saya bawain khusus di lingkungan saya, dan termasuk ada lingkungan-lingkungan yang kebetulan mengundang saya gitu. Tapi jadwal saya udah selesai, saya puji Tuhan lah ya. Lumayan ini juga tantangan buat saya menyiapkan APP yang tahun 2024 ini. Nggak gampang gitu. Teman-teman saya sesama pewarta biasanya upload 1 video gitu ya, 1-2 video yang sharing kepada teman-teman, tapi di-upload ke YouTube umum juga bisa ngelihat gitu ya. Tapi khusus untuk APP 2024 ini tidak ada satupun teman yang mengupload dia punya refleksi sharing. Ya, mereka pada kita saling ini ya, ngobrol ya, wangel tenan ya ini ya gitu ya. Tapi puji Tuhan akhirnya saya bisa sedikit-sedikit mengambil benang merah. Kesulitannya awalnya seperti itu Pak San ya. Apa kaitannya bacaan kitab suci itu dengan temanya ini gitu ya. Itu saya pikir itu. Nah, yang kalau di kisah keempat saya bilang Saulus diubah bertobat ya, orang jadi militan begitu, dari kejam menjadi penuh kasih sayang seperti Kristus. Nah, ada satu tokoh lagi di situ. Siapa? Orang biasa namanya Ananias, saya bilang.
Nah, untuk supaya ringan-ringan saya bilang, Bapak Ibu, Ananias ini bukan Ananiasnya Safira ya, suami istri itu bukan ya, Ananias Safira. Ini orang biasa juga, saya bilang Ananias. Mungkin kalau perlu ditarik sedikit kisah mengenai Ananias Safira. Mereka juga orang biasa. Nah, Ananias ini adalah orang biasa. Dipanggil Yesus kasih tahu supaya dia datang ketemu sama si Saulus. Berani nggak si Ananias? Nggak berani loh, di kisah 9 itu Ananias nolak. Tuhan, bukankah dia ini orang-orang yang ngejar-ngejar umatmu itu, dibunuh, dikejar, dipenjara ya. Nah, kita tarik ke sana. Ananias nobody is nobody. Tapi dia diperintah dan dia taat sama Kristus. Dia akhirnya dengan ketakutannya sama dengan kisah yang pertama Musa. Dia ketakutan, orang yang berat lidah ya, tapi penyertaan Tuhan itu ada. Dan ajaibnya ketika Ananias datang ke tempat Saulus, apa yang dilakukan oleh Ananias? Dia memanggil Saulus sebagai saudara. Nah, teman-teman, begitu. Tobat langsung si Saulus itu. Ya. Jadi saya bawain gitu. Jadi orang biasa itu Ananias. Ya, orang biasa yang dipanggil Tuhan dan dia mau taat gitu. Saya bawainnya ringan gitu sih Bu Yani. Jadi nggak terlalu persis ikutin pakemnya di buku. Kalau ikutin pakem di buku saya kecepet sendiri gitu ya. Oke, makasih Pak San, Bu Yani dan teman-teman ya. Kembali lagi ke Bu Yani. Nah, Ya, saya juga merasakan hal yang sama sih ya. Dalam memandu itu yang memang yang membuat kita repot di awal sebenarnya. Kita mempelajari bahan ya, mengkoneksikannya antara tema dengan subtema dengan bacaan. Apa sebenarnya ini? Kenapa kok dipilih bacaannya ini, temanya seperti ini? Dan itu memang kita perlu waktu untuk belajar. Jadi itu kesulitan kita sebenarnya fasilitator supaya nanti sampai gitu ke umat. Tujuannya apa gitu? Apa yang bisa diambil dari tema ini berhubungan dengan bacaan? Karena kalau sudah berhubungan dengan bacaan itu kan sabda Tuhan gitu. Jadi memang kita harus ya mempelajari secara teliti gitu konektivitasnya antara itu. Sehingga pada saat kita bawain itu ya bisa gitu, bisa masuk. Saya sih ngalamin yang seperti itu gitu ya. Terus kalau umpamanya apa banyak sebenarnya kalau yang tadi Pak Bambang bilang, kalau seperti Ananias kan seperti kita juga orang biasa Tuhan pakai gitu ya. Atau orang ada nih satu orang diminta kamu sekarang jadi ketua lingkungan ya. Dengan banyak alasan dia mengatakan ini, itu. Tapi begitu dia jadi ketua lingkungan, saya kembali tanyakan lagi, bagaimana kamu rasanya sekarang? Sudah 1 tahun jadi ketua lingkungan gitu kan. Dan dia selalu jadi diam gitu. Menurut saya oke gitu kan, berarti dia sudah bisa ya tahulah semula yang kita membayangkan berat, semula yang kita takut ini akan terjadi A, B, C, D yang ini ternyata begitu dijalankan, yaitu penyertaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan memang sudah tetapkan, dia pasti dia juga menyertakan. Yaitu kadang kita kan orang nggak percaya sampai sejauh itu pada saatnya itu sudah membayanginnya yang ini. Dan Ananias ya memang contoh orang yang sangat taat. Begitu Tuhan tunjuk meskipun dia takut ya Pak Bambang ya. Sama Paulus dia takut benar sama Paulus. Udah orang yang kejam, terus orang yang punya kata belece, punya surat, dia takut banget gitu kan. Sampai pada saat dia bertemu pun dengan Paulus dia masih mengatakan mengatasnamakan Yesus yang mengirim dia. Itu sangat ketakutan yang luar biasa. Tapi kan yang diterima tidak seperti yang dia bayangkan. Ya itu memang satu refleksi juga buat umat pada saat kita mengajak. Kira-kira seperti itu sih. Memang menarik sebenarnya kalau kita mau kupas banyak ini APP ini kalau kita lihat secara ini memang memusingkan gitu kan. Pengantar awal-awalnya terus dengan pakai dokumen-dokumen gereja itu sangat kadang bacaan 1, bacaan 2, bacaan 3 diulang lagi atau saling tumpang tindih. Itu membingungkan kalau kita bawakan ke umat. Jadi memang saya juga cenderung seperti Pak Bambang. Saya setiap ini saya nggak terlalu mau seklek banget gitu ya. Paling ada sedikit-sedikit yang saya kutip, tapi dengan bahasa kita sendiri. Dalam penjelasan kita jelasin begitu aja. Dengan begitu kadang umat ya
suka kepancing, ada nyeletuk-nyeletuk gitu, ada kasih-kasih. Nah, itu bisa jadi panjang. Kalau kita khusus nih kita refleksi sekarang itu umat diam deh kalau udah begitu. Bapak Ibu ada yang lain yang barangkali mau menambahkan pengalamannya ber-APP di lingkungan atau di wilayah? Ada paroki lain? Tadi ada Bapak dari Jonggol, barangkali ada paroki lain di luar paroki Yakobus, Kelapa Gading. Bagaimana pengalamannya ber-APP di paroki masing-masing? Adakah yang dari luar paroki Kelapa Gading? Ya, ada, silakan ada yang mau menambahkan barangkali nggak cocok nih saya dengan gayanya Bu Yani, ya saya lebih suka dengan gayanya siapa gitu. Ini saya ada satu fasilitator yang menurut saya kalau bawain saya suka gitu. Gak apa-apa Bapak Ibu, kita ini sesama fasilitator kadang kita menimba kan dari umat ya. Ada umat yang sukanya gaya seperti ini gitu. Jadi kadang kita ya bantu berusaha juga, kita kan juga improve ya sebagai manusia kan, improve gitu, bertransformasi juga dalam mengajar. Tahun ini kita mengajar seperti ini, tahun depan kita akan menjadi lain, kita kan juga akan saling belajar melengkapi. Bu Bapak, kira-kira ada masukan untuk kami sebagai fasilitator nih, supaya kami semua juga bisa improve gitu ya. Ya. Kita berharap sih sebagai fasilitator ya, apa yang menjadi pesan dari APP itu sampai ke umat gitu. Bagaimana umat bisa merefleksi. Itu sebenarnya sih yang jadi pokok. Makanya kita begitu pusingnya belajar gimana ini supaya bisa sampai gitu dan umat tersentuh dengan APP. Kita berharap kan setiap tahun kita mengadakan gini refleksi bisa membawa kita pada perubahan gitu kan. Jangan tahun ini begini, tahun depan begini, tahun depan begitu sama terus. Jadi ya kita harus bertumbuh lah. Kira-kira seperti itu. Itu sulit sebenarnya, fasilitator itu sulit. Karena dia kan istilahnya bukan cuman mengajar ya. Kalau dia lebih mengetuk hati umat, membawa dia pada permenungan umat. Kalau kita mengajarkan istilahnya ini dan oke lah dia nggak ini dia bertanya dan kita menjawab. Tapi kalau fasilitator itu sebenarnya kalau saya rasa ini saya lebih berat gitu loh. Saya bukan cuma bawa terus kemudian apa yang ada tulis saya bawa dan kemudian selesai. Kita mengandung satu ajakan, apa yang kita katakan itu mengandung satu ajakan refleksi. Ada yang mau tambahkan? Ya, Bu Yani, saya dari Paroki Bintaro. Untuk Ya. kali ini saya sama sekali belum sempat ikut di pertemuan lingkungan karena tabrakan terus dengan kegiatan yang lain. Jadi juga nggak mengikuti bagaimana situasi dalam APP di kali ini. Kalau yang dulu-dulu sih ya kurang lebih sama ya, umat yang hadir memang lebih banyak di Rosario, kegiatan doa Rosario daripada yang berbau kitab suci. Untuk yang kitab suci ya memang kiatnya nggak bisa satu lingkungan sendiri tapi join dengan lingkungan-lingkungan lain ya biar bisa nambah umat yang hadir. Yang entah kenapa memang umat terlalu khawatir kalau ditanya tentang kitab suci. Ya mungkin untuk para fasilitator kedepannya mengurangi pertanyaan atau ya sekedar mengajak saja, tidak menanyakan bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang bacaan ini, ya itu yang mungkin dikhawatirkan, ditakutkan oleh para umat yang hadir, sehingga mereka ntar tanya ini tanya itu nggak ngerti tentang kitab suci, jadi mereka enggan hadir.
yang mungkin lebih banyak mengenai cerita-cerita tentang misi dari APP, misi dari Bulan Kitab Suci Nasional, ya dan lain-lainnya, kegiatan lain, ya sambil mungkin menceritakan pengalaman diri kita sendiri, refleksi kita sendiri untuk bacaan yang disampaikan oleh tema-tema dari KAJ. Itu sih yang saya sampaikan yang bisa, karena saya kali ini sama sekali belum sempat ngikutin APP di lingkungan. Terima kasih, Bu Yani. Ya terbantu ya Pak ya. Dengan sekarang kita ngobrol nih sedikit udah punya gambaran ya. Jadi sebenarnya yang dibicarakan di APP tahun ini gitu loh ya. Ada arahnya yang mau dicapai seperti ini. Ya permasalahan di Bintaro rupanya sama juga ya dengan Bapak tadi di Jonggol atau kita sekaligus yang di sini juga itu sebenarnya hal yang sama. Di lingkungan permasalahan tuh sama. Kalau saya bicara lagi dengan teman saya di Pluit, ya apa itu sama gitu. Permasalahan selalu begitu. Kalau Rosario memang banyak. Kalau membahas kitab suci itu sedikit gitu. Takut. Alasannya selalu takut. Itu tadi kan saya sudah katakan ya, barangkali memang tugas fasilitator untuk membuat umat tidak takut. Ya mungkin ya karena kita kalau terlalu kepintaran terlalu kan bicaranya kitab suci terus ya Pak. Ya kan jadi kayak orang Farisi gitu kan, kita bicaranya kitab suci terus gitu kan. Nanti begitu umat ditanya kitab suci, umat diam aja gitu kan. Waduh. Jadi memang ada saatnya kita baca kitab suci, tapi yang mungkin kita membahasnya nggak melulu itu isi kitab suci, tapi kita lebih bawa kepada refleksi kehidupan kita sehari-hari, apa yang berhubungan dengan tokoh yang kita baca. Itu barangkali membuat umat jauh lebih ringan gitu. Ya. Makasih ya Pak Endrato. Ya, cukup Bu. Ya. Terima kasih Pak Endrato. Ya, terima kasih. Ini sudah jam 8.15. Barangkali ada Bapak Ibu yang mau ini, nanti kita bisa tutup dengan doa. Pak San mau tambahin nggak Pak? Pak San? Pak San udah selesai belum handuknya? Cukup. Cukup ya? Pertemuan keempat besok aja. Besok masih sekali. Bu Ros, mau tambah Bu Ros? Ya, dari dua tokoh di sini ya yang sangat luar biasa, Raja Daud dan Paulus. Kita lihat kan, mereka tidak luput dari dosa. Jadi kalau kita merasa berdosa, jangan merasa waduh saya berdosa pasti begini kan tidak tidak mau mengampuni gitu. Bayangin mereka tidak luput dari dosa tapi jadi orang hebat loh. Kan? Intinya apa? Ya, Tuhan memilih kita. Tuhan tidak memilih orang yang sempurna, orang yang pinter, orang yang ahli Taurat, tidak dipilih. Lihat orang-orang yang dipilih Yesus, ya, Paulus yang sangat militer tadi Pak Bambang bilang, radikal. Petrus yang ngeyel ya kan, menyangkal beberapa kali. Bukan orang pinter, tapi dia punya komitmen, nelayan, punya kesabaran. Jadi nelayan itu kalau nggak sabar ya nggak akan dapat ikan ya nggak Pak San, ya kan? Itu kesabaran. Orang-orang kita perhatikan ya dari tokoh-tokoh. Kita lihat dua tokoh ini ya, orang yang berkarakter, ya kan? Kalau dalam perjalanan tiba-tiba kesandung kayak Raja Daud. Kalau saya lihat, kalau kita refleksikan ya, dia begitu sibuk ya, orang pilihan Allah, tapi dia mungkin tidak ada waktu untuk berkomunikasi dengan Allah. Akhirnya dia kesandung, ya kan? Pasti dia sibuk dengan perang, sibuk dengan rakyatnya, sibuk dengan istri dan gundik-gundiknya, tidak ada waktu, ya.
Kalau lihat Paulus, begitu dipertobatkan, ada kan di sini ya, langsung ia berdoa. Dia kan Ananias kan ini kan disuruh membantu Paulus kan. Ia sedang berdoa itu katanya ya, kan seperti itu. Berarti apa? Begitu dia ditaklukkan, dia buta, ya dia udah tahu dah bahwa Yesus itu luar biasa. Yesus itu luar biasa. Akhirnya apa? Dia langsung tobat, dia berdoa, dia mengakui kesalahan dia telah menganiaya pengikutnya Yesus. Jadi ya Bapak Ibu, APP ini sebenarnya menghimbau umat untuk ikut serta berpartisipasi, mengambil bagian untuk menjadi apalah pengurus tapi yang berkarakter. Jangan hanya jadi penggembira. Kalau ditunjuk, jangan gua dong, lu aja deh, ya kan? Nanti gua backup, ngomongnya gitu kan selalu kan. Lu aja yang maju, nanti gua backup. Gitu paling sering tuh kalau udah lagi pemilihan seperti itu, ya kan? Itu tidak boleh. Percaya ya, kalau kita punya pikiran bahwa Tuhan, aku siap kalau Tuhan memerlukan aku, ya kan? Begitu kita dipilih, jangan kita cari panggung, tapi kita menjalankan tugas dari Tuhan dan kita berkarakter seperti Paulus. Paulus begitu berkarakter sampai menyerahkan dirinya dipenggal. Tahu kan siapa yang pernah ke Trevi Fountain? Dipenggal kepalanya, loncat 3 kali jadi sumur di sana. Ada 3 sumur, kepalanya Paulus dipenggal, jatuh ke 3 kali gitu. Itu legendanya seperti itu ya. Terus intinya apa? Inti dari APP ini apa? Dipilih Tuhan itu bukan untuk tidur nyenyak, bukan untuk hidup di taman bunga, bukan. Penderitaan murid-muridnya coba lihat. Kalau kita ya mengalami hal yang tidak enak ketika dipilih, kita bercermin dengan murid-murid Yesus, kita nggak ada apa-apanya penderitaannya dibanding mereka. Mereka penderitaannya luar biasa loh, dengan nyawa loh akhirnya berkorban, lihat kan, Stefanus, semua itu martir-martirnya zaman dulu itu mati untuk Yesus. Kita belum sampai mati, tapi kita udah marah, baper, live group, ya kan? Terus bikin lagi satu komunitas, menyaingi. Terus yang aktif kan dia doang. Diambilin seperti multi level marketing, ya nggak? Gue bikin baru lo, ayo lo, lebih bagus deh, ayo sini ke sini. Bukan begitu caranya. Berkarakter. Lihat kita kalau bercermin dari orang-orang pilihan Yesus, semua berkarakter. Mereka berdosa tidak masalah, asal mau bertobat. Tidak ada yang sempurna, ya kan? Gitu loh Bapak Ibu. Sekarang nih kita udah mulai mendekati saat-saat pemilihan nih, pemilihan kaling, pemilihan seksi. Bapak Ibu mesti punya pikiran, ya Yesus, aku siap kalau engkau memilih aku. Aku harus berkarakter. Berkarakter dalam arti kata komit, tidak bawa perasaan. Yang kita layani itu Yesus. Panggung ini panggungnya Yesus, bukan panggung kita. Ya kan, kita hamba, ya kan. Saya mau sharing satu cerita nih. Saya dapat satu bacaan ya. Tahu nggak? Ada satu daerah di luar negeri ya. Itu salah satu romonya terpilih jadi uskup. Waduh, itu kota bergembira, bangga. Akhirnya mereka mengadakan sambutan pakai keledai seperti Yesus mau masuk ke Yerusalem. Diarak sedemikian rupa. Dalam perjalanan, keledainya bisa kesandung patah. Keledainya patah, si uskupnya itu mental, kakinya patah sama keledainya sama. Masuk rumah sakit. Dia komplain dong sama Tuhan di rumah sakit. Kenapa
engkau telah memilih aku, akhirnya aku dibuat patah. Apa salahku? Uskup aja bisa komplain loh. Kalau kita komplain itu jangan khawatir, nggak apa-apa itu. Uskup aja bisa komplain ya kan? Tahu nggak? Dapat suara uskup. Hei, engkau kupilih untuk menjadi hamba, bukan jangan ambil panggungku. Dia ambil panggungnya Tuhan kan, dia mau masuk ke Yerusalem pakai keledai, diarak-arak. Mana lu Yesus lu? Inti storynya apa? Engkau dipilih, bekerjalah, jadi hamba, bukan mau nyaingin gua, panggung gua lu ambil. Ya kan? Itu. Kita siap apa enggak untuk menjadi hamba kalau dipilih Tuhan. Jangan kita belusukan seperti yang kita alami di negara kita untuk mempertahankan posisi kita. Yang saya bingungkan, ya kadang kita ini menggereja ini, kan kita kan sukarela, ya kan? Ya, bagaimana kalau yang di politik itu kan lain, ada sesuatunya. Tapi tetap kadang di gereja ini kita ketemu orang ya, jujur ya, setelah saya kecemplung di menggereja ini, lebih menyeramkan loh. Banyak orang-orang yang merasa pengikut Yesus menyeramkan, ya kan? Kalau di politik kan orang bilang money politik ada kan? Kalau di sini ya tidak ada uangnya. Kalau kita mau tulus melayani, jangan berbisnis di ladang Tuhan, ya kan? Ada firman-Nya kan? Dihancurkan bait Allah karena orang berbisnis di bait Allah. Kalau kita mau tulus, kita nggak perlu panggung. Ya kan, kita jalani tugas kita hamba. Itu ya, waktu saya dengar cerita itu, saya sangat terkesan buat saya, luar biasa ya. Jangan ambil panggungku katanya. Akhirnya uskupnya itu bertobat. Sekarang dia jadi salah satu kardinal yang luar biasa. Tapi dia dibuat patah dulu. Jangan sampai kita dibuat patah baru bertobat, jangan sampai, ya kan? Kita itu benar-benar mesti ada ketulusan dan siap. Nah, di sini nih orang-orang di sini nih siap ya kalau dipilih Tuhan untuk gantikan saya ya. Siap nih setahun lagi nih, ya kan? Siap-siap nih, ya kan? Bawalah apa ya misi untuk menjadi hamba, bukan gua dapat panggung nih. Terus gua pakai misi gua. Jangan, misi Tuhan yang kita jalankan, bukan misi kita. Gitu ya, ini pesan sponsor ya, Bapak Ibu ya. Begitupun di Kaling, sekarang udah mulai nih pemilihan Kaling. Siaplah, kita harus membackup Kaling kita, siapapun dia pilih, walaupun kita tidak cocok sama orangnya, yang kita pilih tidak jadi. Itu juga terjadi di negara kita. Kalau orang sudah dipilih, kita doakanlah. Jangan tiap hari ngedumel, ya kan? Gimana caranya gue mau lawan dia, karena bukan pilihan gue. Nggak bagus begitu, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini luar biasa APP kali ini ya. Nah, balik lagi ya, kita jadi pemandu itu, umat nggak perlu tuh ajaran sosial gereja, dia bingung. Saya aja bacanya suka kepleset, susah bener, ya kan? Nggak perlu kita bahas itu terlalu dalam. Akhirnya umat ngulet, terus komplain ke Romo. Romo ada sampaikan ke saya, beberapa umat komplain, fasilitatornya susah banget. Tanya gitu. Yang dibahas ajaran sosial gereja. Mereka nggak perlu. Mereka perlu firman ini, oh ya, dalam kehidupan ya, yang membuat itu ya seperti itulah, seperti kita baca firman, terus apa ya yang berkesan buat kita itu. Jadi dia pulang, umat pulang membawa sesuatu, firman itu, oh iya ya, saya nggak boleh nih ya kayak begini ya, kayak contoh solidaritas. Apa sih? Jangan kita kait-kaitan sekelebatan boleh lah dengan ajaran gereja, sosial gereja. Tapi kalau kita terlalu dalam, apa ya itu ya? Apa implikasinya dengan kehidupan saya? Itu yang umat mau, ya kan? Solidaritas apa? Kita kasih contoh lah, solidaritas apa sih di lingkungan? Ya, jangan karena parkir berantem. Kadang-kadang saya pernah masuk ke
ke satu kompleks ya, rumah dan rumah, parkir depan rumah, mobil lain tidak bisa jalan. Tidak mau saling mengalah. Itu solidaritas. Kalau kita pulang terlambat, tetangga seberang rumah udah parkir depan pintu, ya kita carilah yang agak kosong supaya mobil lain bisa lewat. Itu solidaritas, ya kan? Tapi ini HP kita nggak bisa lewat. Dia depan sini, dia depan sini. Itu kan berdua saling saling ego menyusahkan orang lain yang mau lewat, ya kan? Itu solidaritas. Ketika saya memandu, saya mengatakan gitu, ada yang tersenyum. Iya Bu, barusan ada yang berantem kata tetangga gara-gara parkir. Nah dia pulang kan dia bisa sadar, oh iya ya, itu solidaritas ya. Kalau tempat saya udah dipakai orang ya udahlah kita ngalah lah, ya kan? Suatu hari orang juga akan ngalah sama kita. Kalau kita nggak berubah dari kita dulu ya tema keempat lagi. Kalau tidak berubah dari kita, gimana kita merubah orang, ya kan? Ada Romo cerita ke saya, orang kalau ngaku dosa, ya saya mau ngaku dosa nih Romo, itu suami saya pemarah, ya nyebelin. Romonya bilang lu ngaku dosa suami pun dosa lu katanya. Kita kan paling gampang ngomongin orang kan. Kita lupa diri kita. Mesti kan kalau ngaku dosa, saya walaupun kita sebel sama suami, saya ada sebel sama suami, saya nggak mau sebel lagi sama dia, gitu kan? Bukan kita ceritakan si suami punya kejelekan gitu. Begitupun suami ya kan. Pernah sekali di satu lingkungan ya ada suami sharing, istri sharing, istrinya nggak ada, suaminya sepanjang jalan sharing ngomongin istrinya, itu kan nggak bagus ya kan. Kita lebih baik bertobat, itu kita yang berubah, kita berubah gimana baru bisa merubah orang. Ini kan bilang berubah negara, jangan kejauhan dah, rubah dulu seisi rumah. Kita bertobat, kita berubah, gimana suami kita melihat, istri gua kok sekarang berubah ya. Akhirnya dia jadi baik juga kan. Coba kalau istri pulang udah ngomel lu, suaminya gimana mau baik coba? Ya nggak pasan. Pasti suka ngomel nggak pasan. Ya kan? Gitu loh Bapak Ibu. Merubah diri dulu, baru ada orang sharing nih lagi di satu lingkungan, dia sharingin anaknya. Udah dibawa kemana-mana, nilainya tuh nggak bagus terus. Nah ibu didik dia nggak tiap malam dampingi dia? Enggak, saya suruh mbaknya dia nonton drama Korea. Itu kan nggak solider loh. Kita di sini dikasih tahu jelas-jelas Yesus itu yang nomor satu paling solider, anak Allah turun ke dunia untuk akhirannya menderita. Itu solider, nggak ada lagi orang lain seperti itu. Cuman Yesus solider sampai disalibkan ya kan, gitu loh ya Bapak Ibu ya. Ini APP ini bagus sekali beneran. Kan bukunya ada ya. Sebenarnya setelah pertemuan boleh bawa pulang, baca-baca lagi, direnungkan. Terus mulailah pelan-pelan membuka kitab suci. Tadi kan ada komplain ya. Kalau PI sedikit ya, Rosario banyak ya. Tapi nggak apa-apa. Saya pikir berapapun yang hadir, kita tetap siap untuk memandu. Saya nggak masalah mau berapa orang. Karena itu orang-orang pilihan Tuhan untuk hadir, ya kan? Kalau yang lain belum, kita doakan suatu hari mereka akan tersentuh untuk hadir. Saya selalu himbau, bacalah kitab suci. Kalau memang sulit, belilah ruah. Ruah itu udah mencangkup kalau kita ngikutin ya misa harian itu udah satu kitab suci. Kalau kita ikuti hari per hari ya kan, kalau males baca kitab suci, baca itu udah itu satu kitab suci loh. Ya kan, dari hari ke hari gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga di sini nih yang setia ikut Zoom KKS ini benar-benar setia membaca firman Tuhan. Hari per hari lah satu perikop, jangan banyak-banyak. Ada orang komplain dia ikut program yang sehari mesti berapa perikop, akhirnya dia nggak ada waktu. Nggak perlu, kita atur diri kita sendiri. Kalau lagi sempat kita banyakin, lagi nggak sempat satu perikop cukup. Tapi continue, jangan bolong-bolong gitu loh Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bisa mengimani
Yesus kalau kita nggak mengenal dia. Kita mengenal dia itu melalui kitab suci. Firman itu Yesus sendiri. Gitu loh sebenarnya. Ya kan? Kan asal mulanya adalah firman. Ya kan? Itu kan udah dikatakan itu dari awal. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita mulai membaca kitab suci ya. Dan kita punya sarana di kerasulan kitab suci. Kenapa nggak digunakan coba? Gunakanlah. Untuk ada Zoom begini, kita juga tadinya berpikir ya, pengurus ini kan berpikir, apakah Zoom ini di stop saja. Tapi kita putuskan lanjut, karena supaya paling enggak dalam seminggu, tiap minggu tuh kita bisa mewartakan firman Tuhan gitu loh Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia hadir di sini, ya kan. Mohon maaf hari ini ya, mestinya tokoh yang kita tunggu-tunggu tidak bisa hadir. Kita maklumkan lah ya, dia pejabat negara ya Bapak Ibu ya. Semoga kekecewaan Bapak Ibu dapat nanti kita undang kembali romohnya di kala senggang gitu ya. Ada waktu gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu loh. Saya balikan ke MC nih Bu Hiani ini. Silakan Bu Hiani. Nah, baik Bu Ros, terima kasih. Udah 1,5 jam. Nggak terasa kita udah bincang-bincang santai nih ya. Dapat masukan banyak juga, dapat refleksi sesuai APP kita tahun ini, yang membuat kita ya semakin memperkaya lah. Kita nih sesama murid Tuhan, kita bisa saling memperkaya. Dan kita bisa menikmati 1,5 jam ini dengan enak, dengan rileks gitu, ada ketawa, ada ada dapat sesuatu gitu. Mungkin yang lain belum bisa berbagi, barangkali di kesempatan yang lain. Tapi cukup mendengar. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, sudah bergabung, tetap setia. Barangkali nanti Romo Yos kita undang lagi, tetapi dengan resiko yang akan seperti ini gitu. Jadi beliau juga mengatakan seperti itu. Jadi barangkali saya sih oke, secara ini oke, tapi bisa tiba-tiba ada sesuatu yang memaksa dia untuk tidak bisa. Jadi saya bilang saya ngerti Romo, ya coba aja kamu berbincang, berdiskusi aja gitu di antara para partisipan. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kita dan tetap setia mengikuti perbincangan santai kita pada malam hari ini. Tadi kita lupa buka dengan doa ya. Tadi kita lupa, sekarang kita tutup dengan doa. Semoga malam ini kita bisa beristirahat dengan baik dan besok kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita kembali sesuai yang menjadi visi misinya Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan itu hendaknya menjadi visi misinya Tuhan, bukan visi misinya kita. Baik Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita mau bawa doa dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kuasa, Bapa yang menghendaki kami tetap bertumbuh kepadamu dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bapa yang menyertai, di samping mengutus kami, Engkau memastikan menyertai kami. Bapa, terima kasih untuk pertemuan kami bincang-bincang santai kali ini. Kami boleh mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kami, terutama hati kami, Engkau libatkan dalam pertemuan ini. Biarkanlah kami menjalankan hidup ini menjadi tugas kami sehari-hari dengan visi misi yang Engkau tugaskan kepada kami. Bantulah kami untuk membuka mata hati kami sesuai dengan matamu dan membuka hati kami sesuai dengan hatimu agar kami bisa berjalan sesuai dengan pikiran dan hatimu yang penuh cinta dan kasih. Berkati sepanjang malam hari ini kami bisa beristirahat untuk kembali besok bangun di pagi hari dengan fisik yang baru, dengan pikiran yang baru, dengan keadaan yang baru, penuh semangat roh-Mu. Terima kasih sekali lagi ya Bapa. Kami berdoa juga untuk kesehatan kami semua, para teman-teman kami yang belum sempat hadir, serta semua orang yang kami ingat pada malam hari ini, berkat-Mu tetap melimpah atas mereka. Kami mohonkan semua ini demi perantaraan Tuhan Yesus Kristus yang hidup
dan meraja sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada salah kata atas nama KKS Santo Yakobus, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.